Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para peserta Seminar Nasional Optimas 2021. Perkenalkan, saya Friski Lanturunisa yang akan mewakili tim yang diketuai oleh Rati Herning-Tias, serta memiliki anggota Yudi Ardianto dan saya sendiri. Kami semua berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Program pengabdian masyarakat yang kami lakukan merupakan program hibah pengabdian dengan skema program kemitraan masyarakat. Adapun judul dari pengabdian masyarakat yang kami lakukan, yakni peningkatan keterampilan penggunaan parental control bagi guru dan wali siswa di pimpinan ranting Aisyah Taman Tirto Utara untuk mengurangi akses pornografi bagi anak. Hal yang melatar belakangi kami melaksanakan kegiatan ini ialah dengan adanya fakta bahwa keberadaan teknologi internet tidak hanya memberikan sisi positif, karena juga mempermudah dalam mengakses informasi, namun juga memiliki dampak negatif seperti scam, penipuan perbankan, maupun juga pornografi. Dalam pengabdian masyarakat ini kami lebih meng-highlight masalah tentang pornografi. Karena pornografi nyatanya tidak hanya mengincar korban yang berusia dewasa, namun juga menyasar anak-anak sebagai generasi penerus. Konten pornografi tersebut mencoba disusupi dalam game online yang dimainkan oleh anak-anak. Misalnya dalam game, pemain game yakni anak-anak kita diminta untuk menyelesaikan sebuah misi. Jika misi tersebut sudah berhasil dilakukan, maka sebagai reward ataupun hadiah, mereka terkadang bisa mendapatkan seorang gadis yang bisa melayani keinginan mereka. Atau bahkan ada game yang memang memiliki misi untuk mendekati gadis untuk kemudian bisa berhubungan lebih dari sekedar teman. Belum lagi pornografi yang berupa pop-up iklan yang seketika bisa muncul ketika anak kita sedang melakukan googling ketika mengerjakan PR di masa pandemi seperti ini. Selain itu, ada banyak video yang sangat mudah bisa diakses oleh anak-anak kita di YouTube dengan hanya menambahkan kata-kata yang provokatif. Akses ini bisa semakin diperburuk jika anak bebas mengakses internet tanpa berdampingan dengan orang tua. Maka disinilah kami menyasar orang tua dan guru sekolah menjadi mitra pelaksanaan pengabdian masyarakat, karena kami menganggap orang tua dan guru merupakan sosok yang bisa membimbing anak-anak untuk menghindari konten pornografi ketika anak menggunakan gadget mereka. Kami menyasar pimpinan ranting di Aisyah dengan alasan bahwa Aisyah merupakan bagian dari Muhammadiyah yang menjadi pilar utama dalam pendidikan di akar rumput yang tersebar di seluruh pelosok di Indonesia. Untuk permasalahan mitra, di Taman Tirto Utara Bantul sebenarnya hampir sama dengan apa yang terjadi secara nasional, yakni masifnya eksposur konten pornografi di internet yang bisa menyasar anak-anak jika tidak dikendalikan sedini mungkin. Selain itu, orang tua memang cenderung memberikan gawai kepada anak-anak untuk menjadi semacam babysitter yang bisa menemani anak ketika orang tua sedang sibuk melakukan pekerjaannya. Maka jelas ketika anak mengakses internet, maka tidak ada pengawasan dari orang tua, karena sebenarnya orang tua pun sibuk menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan konten pornografi kepada anak. Selain itu, pengetahuan orang tua mengenai fitur-fitur dalam gawai seperti ponsel, tablet, laptop, maupun komputer nyatanya belum terlalu mumpuni. Orang tua cenderung menggunakan fitur dan aplikasi yang itu-itu saja, sehingga tidak jarang anak sebetulnya akan jauh lebih mahir menggunakan teknologi dibandingkan oleh orang tuanya sendiri. Padahal ada begitu banyak fitur yang disediakan oleh gawai untuk orang tua agar bisa mengkontrol anak saat menggunakan internet hingga bisa menghindari anak mereka dari konten-konten pornografi. Tim menggunakan 3 metode, yakni diawali dengan ceramah mengenai bahaya pornografi dalam internet dan potensi paparan pornografi pada anak dengan diisi oleh narasumber yang kredibel. Setelah itu dilanjutkan dengan workshop penggunaan fitur gawai secara optimal, misalnya memperkenalkan dan mengajarkan penggunaan fitur parental control yang jarang digunakan oleh orang tua. Terakhir, kami juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tujuan kegiatan ini untuk kemudian bisa dijadikan acuan
pada program berikutnya. Sedangkan teknik pengumpulan data dan analisis, tim mengumpulkan data dengan teknik kuesioner kepada para peserta untuk mengetahui mengenai tingkat pemahaman dan keterampilan peserta akan bahayanya pornografi serta penggunaan parental control pada gawai. Sedangkan analisis data yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data perubahan skor pengetahuan sebelum dan setelah pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Dari tabel, kita bisa melihat garis hitam yang lebih gelap, yaitu pretest, yakni sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian, memperlihatkan bahwa 8% orang tua mengaku tidak mengetahui adanya potensi pornografi dalam gawai anak yang bisa memberikan mereka konten pornografi. Namun garis hitam yang lebih terang menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan pengabdian kegiatan ini, peserta atau mitra semuanya mengaku telah mengetahui adanya potensi tersebut, sehingga bisa diartikan bahwa para peserta ini bisa lebih mengawasi anak-anak mereka dari bahaya konten pornografi. Sedangkan dalam tabel ini, tim juga menanyakan mengenai keaktifan orang tua dalam menggunakan internet. Sebelum pelaksanaan yang diwakili garis hitam yang lebih gelap, terlihat bahwa awalnya lebih dari 20% mitra tidak aktif menggunakan internet. Namun setelah kegiatan pengabdian, nyatanya mereka aktif menggunakan internet untuk keperluan yang lain, tidak hanya untuk keperluan pekerjaan mereka semata. Tabel di sebelahnya, itu menunjukkan bahwa setelah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim, maka terjadi peningkatan dalam durasi penggunaan internet bagi orang tua yang menjadi peserta. Menariknya lagi, jika sebelum pelatihan tidak ada yang menggunakan 2 device sekaligus, baik telepon genggam maupun personal komputer, maka setelah pelaksanaan parental control, ada 15% mengakui bahwa mereka menggunakan 2 perangkat untuk mengakses internet. Artinya, peserta menjadi lebih mahir dalam menggunakan pilihan gawai bagi mereka. Dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa jika sebelum pelatihan parental control, hanya ada 16 responden yang mengizinkan anaknya mengakses internet. Jadi, kebanyakan orang tua melakukan kontrol dengan melarang anak-anak dalam menggunakan gawai. Padahal, anak-anak semakin dilarang akan semakin penasaran. Apalagi ketika pandemi seperti ini, tidak mungkin anak tidak menggunakan gawai, karena sekolah pun juga harus online. Nah, akan tetapi setelah kegiatan parental control yang dilakukan, terjadi kenaikan jumlah kepercayaan orang tua dalam mengizinkan anak-anaknya mengakses internet. Perubahan mencolok juga ada pada tingkat pengetahuan anak-anak terhadap aplikasi parental control yang terdapat dalam gawai. Jika sebelumnya lebih dari 70 mitra tidak mengetahui adanya parental control, setelah pelatihan, hanya 5% yang tidak mengetahui tentang adanya parental control. Sisanya merasa tahu tentang itu dan siap untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk putra-putri mereka. Sama halnya dengan tingkat pengetahuan orang tua terhadap fitur-fitur aplikasi pencegahan konten pornografi. Jika pada pretest hanya ada 6% yang tahu tentang aplikasi pencegahan pornografi, maka setelah kegiatan tersebut, 70% peserta mengetahui meski mengaku belum mahir dalam menggunakan aplikasi tersebut. Maka kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim menarik kesimpulan bahwa konten pornografi sering dimanfaatkan oknum program developer juga menyasar anak-anak. Maka orang tua maupun guru harus bersiap diri dengan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengakses teknologi dibandingkan anak agar bisa memberikan bimbingan yang maksimal bagi anak mereka. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil kuesioner pengabdian masyarakat yang dilakukan ini mampu meningkatkan kemampuan orang tua dan guru dalam menggunakan teknologi, termasuk fitur-fitur parental control, guna melindungi anak mereka dari potensi terpaparnya konten pornografi. Demikian presentasi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.